Shalom. Haleluya pemenang. Haleluya. Haleluya pemenang. Yes menang. Artinya kita harus tetap semangat. Amin. Apapun masalah kita sebagai jemaat Tuhan, jemaat misi kasih, kita harus tetap semangat di dalam Tuhan. Mungkin kalau kita melihat keadaan saat ini membuat kita takut dan khawatir, ya. Kita melihat khususnya kejahatan di negeri kita. Belum lama saya mendengar ada Amoy di Pulau Batam mati katanya. Wah, sadis. Kenapa? Kemungkinan jaringan kejahatan anak, perdagangan perempuan, perdagangan anak, traffic track. Nah, ini kan luar biasa, membuat mungkin kita menjadi takut. Orang tua melihat kenyataan anak-anaknya yang siap diterkam oleh predator. Kan terdengar. Sekolah yang terkenal sekalipun, anak-anaknya diterkam predator, disodomi. Bayangin saudara, sekolah terkenal, internasional, orang kaya. Amin. Tentunya hal itu tidak boleh membuat kita takut. Waspada harus. Amin. Anak Tuhan harus tetap selalu waspada. Tetapi kita tidak boleh gentar atas apapun juga. Ada yang takut karena apa? Kalau nanti Prabowo jadi presiden gimana? Saking takutnya nyebarin broadcast yang isinya memfitnah, isu. Wah, saya bilang mau Prabowo, mau Jokowi jadi presiden, Yesus tetap mengasihi kita, amin. Yesus tetap mengasihi bangsa kita. Jadi jangan takut, saking takut saya lihat ada anak Tuhan membroadcast begitu saja. Akhirnya saya balas. Dia bilang, Tan, itu berita bohong lu. Itu isu jelas sekali. Isu fitnah itu. Kalau sembarang nyebarin, dosa lu. Hehehe, saya tambahin hehehe supaya enggak tersinggung. Jangan takut akan hal-hal seperti itu. Amin. Apapun yang terjadi, keadaan hidup kita, Yesus tetap mengasihi kita. Amin. Yesus tetap mengasihi bangsa kita. Nah, malam hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dari kitab Mika. Kitab Mika. Kitab Mika ya, kita buka saja dari Mika 7 ayat 1 sampai 6. Kitab Mika adalah kitab nabi-nabi kecil. Disebut nabi-nabi kecil bukan karena tidak penting. Setiap firman Tuhan adalah penting. Bahkan kitab Mika inilah yang menubuatkan bahwa Juru Selamat Yesus akan lahir dari kota Bethlehem, Efrata. Jadi luar biasa. Nabi-nabi kecil karena isi kitabnya aja yang sedikit ya. Kita buka dari Mika 7 ayat 1 sampai 6. Sudah dapat kita baca bergantian, saudara baca yang keras ya. Ibadah yang penuh semangat harus keras. Mika 7 ayat 1 sampai 6. Saya ganjil saudara kenapa? Kemerosotan akhlak Israel. Celakaku sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau. Seperti pada pemetikan susulan buah anggur, tidak ada buah anggur untuk dimakan. Atau buah ara yang kusukai. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat.
Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Janganlah percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Nah, ini adalah satu perikop tentang kemerosotan akhlak Israel. Jadi ini adalah satu keluh kesah Nabi Mika, satu ratapan, nyanyian sedih dari Nabi Mika. Akan apa? Akan keadaan bangsanya yang begitu bobrok akhlaknya. Di sini dikatakan kan akhlak, kemerosotan akhlak. Rusak cara hidup bangsa Israel saat pelayanan Nabi Mika. Nah, kalau saya perhatikan memang ada mirip-mirip dengan keadaan bangsa kita. Yang dikatakan bahwa yang kaya semakin kaya. Mereka mengejar kekayaan dengan segala cara, menghalalkan segala cara, sikut sana, sikut sini. Memperdaya orang-orang miskin. Dan pemimpin-pemimpin korup. Ini terjadi. Bahkan pemimpin agama, hakim-hakim, menjual beli perkara, yang penting duit-duit. Amin. Mereka hanya mengutamakan uang. Sehingga apa? Sehingga Nabi Mika melihat, aduh rusak sekali bangsa ini. Kejahatan di mana-mana. Kecurangan di mana-mana. Tapi kalau saudara baca ya secara keseluruhan, apalagi ayat 7 selanjutnya, tentang pengharapan baru bagi Sion. Nabi Mika tidak putus asa melihat keadaan yang benar-benar rusak. Jadi kalau kita perhatikan memang rusak, benar-benar rusak. Nabi Mika tidak putus asa. Dia tetap percaya belas kasihan Tuhan. Asal saja bangsanya sadar dan bertobat, pasti Tuhan pulihkan. Itu yang dia percaya. Oleh karena itu Nabi Mika membuat satu gerakan pembaharuan. Amin. Membuat satu gerakan, dia suarakan nyaring-nyaring. Teguran kepada dosa bangsa itu sebagai seorang nabi. Supaya mereka sadar dan bertobat. Dan Tuhan ampuni dan pulihkan. Amin. Jadi kalau kita melihat ini adalah satu keadaan bangsa Israel yang begitu rusak. Nah, dari ayat yang kita pelajari ini, tentunya ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang kita mau bahas. Yang pertama adalah, saya bacakan di ayat 2, orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur. Jadi orang saleh sudah hilang dari negeri. Enggak ada lagi orang saleh. Kenapa? Karena sikap hidup yang rusak, yang bobrok atas orang-orang Israel, sehingga tidak ada lagi orang saleh. Amin. Nah, yang kita pelajari adalah walaupun keadaan sekeliling kita, apalagi tinggal di Mangga Besar, yang begitu rusak, perjinahan, udah enggak malu-malu lagi. Kita sebagai anak Tuhan harus tetap hidup saleh. Amin. Harus tetap hidup saleh. Apapun keadaan kita, mungkin susah ya hidup saleh di tengah-tengah orang yang bobrok,
Susah bukan berarti tidak bisa. Amin. Harus bisa. Amin. Ini hal yang pertama yang dapat kita pelajari. Kalau bangsa Israel begitu bobrok ya, sehingga tidak ada lagi orang yang saleh, orang saleh sudah hilang dari negeri. Kita tentunya tidak seperti itu. Amin. Saya pikir orang Indonesia ini sebobrok-bobroknya masih banyak kok orang benar. Amin. Serusak-rusaknya pemimpin bangsa kita yang korup, masih ada kok orang benar. Masih tersisa. Amin. Cuma nggak menonjol aja mungkin. Oleh karena itu kita jangan putus asa. Amin. Kita harus tetap hidup di dalam kesalehan. Amin. Kalau saya pelajari tentang kesalehan sejati itu artinya kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus. Itu yang ini pribadi ya. Saya pelajari di Perjanjian Baru. Kesalehan sejati itu bicara tentang kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada satu cerita tentang orang kaya yang sukar masuk surga. Ya, saudara mungkin pernah dengar. Jadi orang kaya, orang muda kaya yang sukar masuk surga. Hebat ya, udah jadi laupan masih muda. Cewek mana yang gak suka sama model orang seperti ini? Muda kaya. Nah, dia bertemu Yesus. Dan dia bertanya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan supaya beroleh hidup yang kekal? Dan Yesus jawab, kau tanya perbuatan baik. Gak banyak-banyak, cuma satu. Yaitu lakukan perintah Allah. Orang muda kaya ini tanya lagi. Perintah Allah yang mana, Guru? Ya jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta. Hormati ayah ibumu. Kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lakukan itu. Dan orang muda bilangnya, itu semua sudah aku lakukan. Dan Yesus katakan lagi, oh oke. Nah, Yesus nggak ngomong oke ya. Ini suara saya aja kira-kira gitu kan. Oke. Kalau gitu, kau pergi jual hartamu semua, berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Lalu datang kemari, ikut aku. Akhirnya apa? Orang kaya itu nggak sanggup melakukan. Secara hidup orang Israel, orang muda kaya ini orang yang saleh bukan? Saleh loh. Dia melakukan itu, hukum Taurat dia lakukan. Dikatakan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Jangan menjadi saksi dusta. Hormati orang tuamu. Kasih. Itu semua sudah aku lakukan. Gimana gak saleh? Amin. Tetapi pada akhirnya Yesus katakan, memang sukar anak muda ini untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena dia tidak bisa melepaskan hartanya. Dia masih terikat oleh cinta uang. Jadi kesalehannya yang saya pelajari menurut perumpamaan ini. Itu kalau kita berani mempersembahkan tubuh kita, hidup kita, harta kita, apapun itu kepada Yesus, itu kesalehan. Amin. Bukan sekedar berbuat baik loh. Ya, menurut perjanjian lama benar. Itu kesalehan perjanjian lama. Tapi kesalehan sejati di dalam Kristus adalah serahkan hidup saudara sepenuhnya. Amin. Sepenuhnya. Hanya pada Yesus. Kadang kita kan susah menyerahkan hidup sepenuhnya. Saya pun susah. Ada aja yang masih kita tahan-tahan. Seperti Bapak Abraham kan. Mengapa Abraham itu disuruh persembahkan Ishak anaknya?
Padahal itu anak perjanjian yang dia nanti-nantikan sampai hari tuanya. Udah dapat anak, Allah suruh persembahkan. Karena Tuhan mau tidak ada berhala di dalam hati Abraham. Anaknya itu bisa jadi berhala. Karena apa? Karena Abraham lebih mencintai anaknya daripada Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan yang seperti itu? Ikut Yesus, percaya Yesus. Wah, puji Tuhan. Mulai menikah setia, melayani. Akhirnya punya anak, setelah punya anak, anaknya jadi berhala. Gak bisa gereja. Kenapa? Ngurus anak. Padahal kan bisa diatur semua. Gereja cuma 2 jam kok. Gak seharian kita gereja. Tanpa sadar jadi berhala. Pekerjaan kita jadi berhala. Lagi belum kerja, wah setia. Rajin gereja, rajin melayani. Mulai buka usaha, bisnis berhasil. Kok mulai jauh ya? Mulai lebih mencintai pekerjaan usaha bisnisnya. Artinya apa? Artinya orang ini mulai meninggalkan kesalehan. Gak lagi mempersembahkan hidupnya sepenuhnya bagi Tuhan. Amin. Karena apa? Karena ada ilah lain di dalam dirinya. Yang lebih dia cintai. Entah itu anaknya, pekerjaannya, usahanya, atau kekasih hatinya. Amin. Jadi saudara dan saya harus belajar untuk hidup di dalam kesalehan. Amin. Walaupun keadaan mungkin bangsa kita rusak, kita tetap hidup saleh. Seperti Nabi Mika. Walaupun bangsanya rusak, dia tetap perjuangkan kesalehan. Makanya dia katakan, tidak lagi ada orang saleh, bertobat dong, ayo hidup di dalam kesalehan. Dan tentunya untuk saudara hidup dalam kesalehan, kita harus berusaha, berjuang, sungguh-sungguh berusaha. Keselamatan sama kesalehan itu berbeda. Kalau keselamatan, saudara terima cuma-cuma, terima Yesus, saudara beroleh selamat. Tapi kalau kesalehan itu kita harus sungguh-sungguh berusaha mengejarnya. Coba kita baca ayatnya dari 2 Petrus ya, 2 Petrus 1. Nanti kita balik lagi ya ke Mika 7. 2 Petrus 1 ayat 5. Sampai 6 saja. Saya bacakan ya. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 6. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Gak tiba-tiba saja saudara percaya Yesus jadi orang saleh. Awalnya iman kan? Ketika kita beriman pada Yesus, kita harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan iman kepada kebajikan di sini katakan. Jadi percaya Yesus bukan hanya iman saja, saudara harus menambahkan perbuatan baik. Saudara harus menjadi orang yang baik. Terhadap orang sekitar harus baik. Itu orang yang beriman pada Yesus. Dan setelah menambahkan kebaikan, kebajikan dikatakan, dan kebajikan kepada pengetahuan. Tambahkan mulai pengetahuan supaya apa? Saudara jadi orang baik itu berhikmat. Punya pengetahuan. Kalau enggak saudara dicipuain terus sama orang. Karena apa? Zaman sekarang orang minta tolong bejibun. Saudara mau nolong orang itu banyak sekali. Tapi kalau saudara tidak berpengetahuan, akhirnya sia-sia. Yang saudara tolong hanya orang-orang yang tukang tipu, yang suka bohong. Yang tidak butuh ditolong sesungguhnya. Amin. Jadi menambahkan
Kebajikan pada pengetahuan. Pengetahuan kepada penguasaan diri. Artinya apa? Kalau saudara mulai sudah bertumbuh di dalam pengetahuan berhikmat, menjadi orang yang lebih pintar, saudara pun harus bisa menguasai diri. Supaya apa? Enggak sombong. Karena banyak anak-anak Tuhan sudah berpengetahuan jadi belagu. Jadi sombong. Enggak bisa menguasai diri. Amin. Menguasai diri, menguasai amarah gitu kan. Dan di sini dikatakan setelah menguasai diri, penguasaan diri kepada ketekunan dan ketekunan kepada kesalehan. Tingkatannya lumayan. Ini kan tangga-tangga iman. Enggak tiba-tiba saudara beriman, percaya Yesus, jadi orang saleh. Petrus nasihatkan supaya sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan itu. Amin. Jadi saudara harus sungguh-sungguh berusaha untuk hidup di dalam kesalehan. Amin. Usaha apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau tadi pagi saya tekankan tentang usaha setia gereja itu, setia kebaktian supaya jadi orang yang lebih saleh. Rajin gereja, apapun terjadi jangan bolos. Karena apa? Ketika saudara mulai rajin gereja, ya, motivasi apapun, pokoknya yang penting datang aja dulu. Saudara dengar firman. Mungkin saudara datang dengan keadaan yang sakit, lemah, jiwa saudara goncang. Atau motivasi saudara untuk cuma ketemu teman, cari jodoh, apalah. Gak apa-apa, datang aja. Kan ketika dengar khotbah, saudara bisa berubah. Tujuan saudara ibadah, sadar, oh iya, ibadah itu cari Tuhan, bukan cari kangtau. Amin. Ibadah itu cari Tuhan, bukan cari masalah. Amin. Biasa orang ahli Taurat dan orang Farisi, ini kelompok orang cari masalah, gereja dicari masalah. Hebat. Masalah dicari. Ada yang gereja cari apa? Cari sedekah. Itu orang timpang dan orang buta cari sedekah. Saya enggak termasuk ya. Saya enggak cari sedekah, cari Tuhan, melayani Tuhan. Tapi di Alkitab itu banyak kan itu orang timpang, orang buta. Gereja tujuannya cari sedekah. Sudah saleh? Belum tentu saleh. Orang gereja itu belum tentu saleh. Saudara di sini ini belum tentu saleh. Belum tentu. Tetapi paling tidak kemungkinan saudara orang saleh. Daripada orang gak gereja, udah pasti bukan orang saleh. Jadi 50% sudah saudara kemungkinan jadi orang saleh. Amin. Nah, jadi mulai setia gereja, setia kebaktian. Tetapi tentunya bukan hanya gereja aja. Kalau saudara dengar Tuhan Yesus ketika khotbah di bukit, itu ibadah itu bicara apa? Hendaklah kamu berdoa, itu ibadah. Hendaklah kamu berpuasa. Hendaklah kamu memberi sedekah, memberi itu ibadah. Bukan tok kebaktian. Tapi saudara pun harus belajar setia, tekun berdoa seperti Tuhan Yesus, itu ibadah. Menjadi orang yang hidup lebih saleh. Tuhan Yesus itu membiasakan berdoa. Setiap pagi sebelum hari terang, dia sudah keluar mencari tempat sunyi untuk pergi berdoa. Itu kesalehan Tuhan Yesus. Makanya setiap khotbah orang Kristen diajarkan juga doa pagi dong. Saat teduh. Amin. Bangun kebiasaan berdoa. Baca firman. Amin. Tumbuhkan rasa suka akan firman Tuhan. Seperti Mazmur 1 katakan. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Ini kesalehan.
melatih hidup saleh. Melatih kita dalam beribadah. Amin. Firman Tuhan katakan apa? Latihlah dirimu beribadah. Untuk menjadi orang yang lebih saleh, latihlah dirimu beribadah. Amin. Mulai latih. Berdoa. Memberi. Puasa. Nah, puasa. Saya rutin berpuasa. Tapi saya nggak terlalu mau menekankan kepada jemaat. Karena yang saya pelajari, ya puasa itu bukan kewajiban soalnya. Di dalam perjanjian baru itu puasa nggak diwajibkan. Murid-murid Yesus itu nggak berpuasa. Tapi yang saya pelajari, puasa itu adalah sesuatu yang baik, sangat berguna, dan sangat diperlukan bagi hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan seperti saya ketika mau melayani. Sangat perlu. Tetapi menurut saya tidak diwajibkan. Di Alkitab perjanjian tidak ada. Anak-anak Tuhan diwajibkan. Tapi kalau saya perhatikan biasanya gereja karismatik seperti kita harusnya sih berdoa puasa. Mereka sebulan sekali kadang berdoa puasa 3 hari. Tentunya dengan tujuan yang benar ya, jangan sampai salah. Puasa itu bukannya mengubah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu nggak bisa dirubah. Puasa itu mengubah hidup kita. Itu yang benar. Jadi pusatnya diri kita nih. Jadi yang saya pelajari puasa itu sebenarnya simbolis saja. Kita nggak makan itu untuk melemahkan daging kita. Disertai doa menguatkan roh kita. Jadi kalau saudara berpuasa itu tujuannya melemahkan daging. Keinginan daging dilemahkan. Dan keinginan roh dikuatkan. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang hidup selalu di dalam kemenangan. Itu tujuannya. Nah ini adalah salah satu latihan ibadah. Jangan pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kerjanya makan, aduh repot. Kita orang-orang karismatik dari saya bertobat ya, minimal seminggu sekali berpuasa. Seminggu sekali. Tujuannya apa? Latihan ibadah tuh. Melemahkan daging, menguatkan roh, itu esensi puasa. Jadi kalau mungkin saudara tetap makan ya, tapi saudara mulai melemahkan daging mata saudara terhadap tontonan-tontonan yang bisa membangkitkan stabilitas iman kelaki-lakian kita. Itu puasa. Ada anak-anak Tuhan komitmen gak mau nonton MTV. Kenapa? Aduh, anak hamba Tuhan. Dia komit. Kenapa? Karena kalau nonton MTV itu penyanyi luar negeri terlalu seksi. Apalagi kita laki-laki. Itu puasa bagi saya. Amin. Tidak memberi makan pikiran kita dengan hal-hal yang tidak benar. Jadi yang cowok-cowok di sini jangan di kamarnya itu taruh gambar yang gede, seksi benar itu orang. Apa? Cewek stand mobil kan seksi-seksi. Kamar pasang yang kayak gituan. Puasa, robek-robek, amin. Itu puasa. Ini melatih ibadah. Kalau saudara mau jadi orang yang lebih saleh, latihlah dirimu beribadah. Amin. Rajin kebaktian. Terus. Rajin kebaktian. Latihlah dirimu berdoa. Setiap pagi berdoa. Sampai ketika saudara tidak berdoa, saudara merasa ada yang kurang. Merasa ada, aduh kayaknya belum ketemu Tuhan Yesus. Itu artinya sudah terbentuk. Saudara nggak baca firman, aduh kayaknya ada rasa salah nih. Punya utang, hari ini nggak baca Alkitab. Nah itu sudah terbentuk. Ini mah bangun tidur, selanang-selonong aja. Nggak doa, nggak baca Alkitab, selanang-selonong aja.
Ini belum terbentuk kesalehannya. Haleluya. Jadi saudara harus belajar. Sebagaimana orang-orang bangsa Israel saat itu yang tidak ada kesalehan, kita tidak boleh seperti itu. Anak-anak Tuhan, apapun keadaan kita, seberapa rusak lingkungan kita harus tunjukkan dengan tetap hidup di dalam kesalehan. Amin. Tetap setia, ibadah, berdoa. Mulai pelayan Tuhan mulai belajar berpuasa lah. Tapi motivasinya benar, jangan sampai puasa yang tadi saya katakan untuk mengubah kehendak Tuhan, nggak bisa, kehendak Tuhan nggak bisa dirubah. Puasa itu mengubah hidup kita, melemahkan daging kita, bertobat, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, itu puasa. Amin. Kalau saudara konteksnya nggak benar, nanti puasanya jadi mubazir, saudara. Makanya saya sendiri tidak terlalu menekankan, padahal saya lakukan. Amin. Bahkan saya komitmen mau melatih nih sebulan sekali puasa 3 hari. Bulan kemarin sudah saya lakukan. Bulan ini Selasa ini. Ya Selasa, Rabu, Kamis. Saya pikir, oh ya Kamis ada ibadah gitu. Harus makan nih, takut ntar ibadah kelenger. Saya soalnya ketika praktek seringkali pas hari ketiga ibadah, saya tidur lanjut, mau berangkat langsung keringat dingin. Keringat dingin. Waduh, ini sih bisa pingsan di jalan. Langsung saya, udah dah, makan dulu dikit lah, buka. Udah, buka. Nah, ini kan latihan, amin, latihan. Tetapi sekali lagi, tujuannya adalah membentuk hidup kita, bukan mengubah kehendak Tuhan. Haleluya. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi orang yang semakin saleh, semakin saleh, semakin saleh. Yang kedua, kita kembali ke Mika. Mika 7 ya. Saya bacakan sekali lagi ayat 2. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Yang kedua, kejujuran. Setelah kita berusaha untuk hidup di dalam kesalehan, saudara pun harus selalu jujur sebagai anak Tuhan, kapanpun, dimanapun harus hidup jujur. Karena Tuhan mencari orang-orang yang jujur. Tuhan membela orang-orang yang jujur. Contoh orang yang saleh dan jujur itu Ayub. Ayub itu orang yang saleh dan jujur. Kalau dia mengalami penderitaan yang sangat, harta bendanya ludes, anak-anaknya mati, istrinya mengkhianati, meninggalkan dia. Saat itu Ayub tetap saleh dan jujur sesungguhnya. Loh, udah saleh dan jujur, kenapa kok Tuhan timpakan masalah seperti itu? Yang saya pelajari supaya dia naik kelas, naik tingkat. Pada akhir kan Ayub Tuhan pulihkan. Keluarganya, harta bendanya Tuhan berikan 2 kali lipat. Tetapi yang penting bukan itu. Yang penting ada perkataan Ayub. Dia katakan bahwa dulu dari kata orang saja aku mengenal Tuhan. Tapi sekarang aku sendiri melihat Tuhan. Ini yang luar biasa. Ayub bagaimana bisa mengenal Allah secara pribadi dalam penderitaannya. Kesalehannya bertumbuh lebih lagi. Karena apa? Karena penderitaan. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, kemungkinan Tuhan mau supaya kita sadar, kita ini butuh Tuhan. Saya pribadi benar-benar belajar untuk itu. Jadi kalau saya belajar beriman, ya saya beriman itu beda dengan sebelum-sebelumnya. Ketika saya sehat, ketika saya masih bekerja. Beda dengan iman saya ketika saya nggak bekerja, saya lumpuh, bahkan saya nggak punya apa-apa. Itu beda. Pengenalan saya akan Allah pun beda. Saya belajar seperti Ayub. Lebih mengenal Allah secara pribadi di dalam penderitaan. Sehingga apa?
Sehingga mungkin orang nggak percaya kalau saya katakan, saya tetap bisa bersyukur kok. Saya tetap bisa bahagia loh. Dalam keadaan sulit gak? Ya sulit. Enggak ada yang gak sulit. Bahkan untuk melalui hari ke hari aja sulit. Untuk kita bisa saya bahagia gitu. Tetapi bisa. Amin. Ada satu pertumbuhan, kesalehan, kerohanian lebih. Ketika seperti Ayub mengalami penderitaan seperti itu. Karena apa? Karena Allah mengasihi orang yang jujur. Amin. Allah membela orang yang jujur. Ayub hidup di dalam kesalehan dan kejujuran. Pada akhirnya Tuhan bela hidupnya. Jadi saudara bukan hanya hidup saleh. Saudara pun harus hidup di dalam kejujuran. Amin. Kejujuran itu barang langka saat ini yang nilainya tinggi. Amin. Barang langka. Jadi barang purba yang nilainya tinggi. Susah cari orang jujur. Amin. Apalagi di Indonesia kan. Pemimpin korupsi banyak. Hakim-hakim tadi saya katakan jual beli perkara. Berapa banyak orang yang sudah ditangkap oleh KPK. Malah ada anekdot tentang orang Indonesia ya. Jadi anekdot tentang orang yang makan di pesawat. Jadi biasa kalau naik pesawat jarak jauh kan dapat makan. Ada piring atau kotak khusus kan. Jadi kalau habis makan tuh dia akan dapat sendok garpu atau pisau ya. Biasanya yang bagus punya kan. Apalagi kelas VIP. Jadi kalau orang Amerika tuh habis makan, selesai makan dia akan taruh garpunya, sendoknya disilangin di tengah-tengah piring atau kotak makannya. Beda dengan orang Eropa. Orang Eropa akan taruh sejajar di tengah-tengah piring. Habis makan dia taruh sejajar. Orang Jepang sama sejajar tapi di luar kotak. Nah kalau orang Indonesia habis makan diapain? Dikantongin. Orang Indonesia habis makan dikantongin. Buat oleh-oleh habis naik pesawat terbang. Wah kenang-kenangan naik pesawat terbang. Gak jujur itu nilep. Tidur di hotel, anduk hotel dibawa pulang. Sendal hotel dibawa pulang. Itu orang Indonesia. Yang ketawa-ketawa jangan-jangan haleluya. Jadi susah cari orang jujur di Indonesia. Amin. Tapi anak-anak Tuhan, orang percaya, harus tetap hidup di dalam kejujuran. Haleluya. Tetap hidup jujur. Amin. Kejujuran itu definisinya adalah apa yang kita katakan itu sama hati kita. Itu jujur. Amin. Saudara katakan sayang, hati sayang. Jujur. Jangan sayang, cipoa. Ini biasanya cewek matre. Sayang, buat sikat harta lu. Wah ini, sekarang bukan cewek matre, cowok matre. Banyak. Amin. Saya ini mangga besar banyak cowok matre. Amin. Nggak kerja, cuma antar jemput wanita yang kerja malam kan banyak. Saya pengalaman, bukan pengalaman lakukan ya, teman saya. Saya itu biarpun badung dulu nggak mau lakukan itu, harga diri saya. Dari kecil saya nggak pernah mau diberi sama wanita itu saya nggak mau. Selain terpaksa ya, tapi jarang terpaksa lah saya. Benar, saya badung nggak mau. Teman baik saya lakukan itu saya nasihatin, bertobat, janganlah. Laki-laki biarpun badung punya harga diri. Kita beri pada wanita bukannya minta. Ini banyakan kan lain di mulut, lain di hati. Amin. Yang lebih parah banyakan orang kerja, lain di mulut, lain di hati. Dia telepon bos ya. Oh iya bos, iya bos. Ya, gitu. Bos, gini. Oh iya bos.
Mulut bilang, ya bos, ya bos. Hati, wah dasar bos. Yakin gua lagi santai-santai nyuruh. Lain di mulut, lain di hati. Gak jujur. Anak Tuhan gak boleh begitu. Amin. Anak Tuhan harus, apa yang kita katakan, sama hati kita. Itu jujur. Apa yang kita katakan, itu pun kita lakukan. Itu jujur. Kalau saya berkhotbah, gak ngomong doang. Cuma bisa ngajar. Tuhan gak berkenan atas pelayanan saya seperti itu. Apa yang saya khotbahkan, saya sudah lakukan. Amin. Itu berkhotbah sesuai ajaran sehat. Jujur. Perkataan sama dengan perbuatan. Pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, apalagi. Jangan sampai kita dikatakan, itu orang ngomong dong. Kalau saudara mau menjadi orang yang punya wibawa ya, gak usah saudara sok-sok wibawa gimana, gak usah. Saudara lakukan saja apa yang saudara ngomong, itu saudara lakukan. Orang akan hormat. Amin. Jangan seperti para pejabat kita. Amin. Dulu berkoar-koar. Katakan tidak pada korupsi. Tidak. Stop. Tidak. Ditangkepin KPK semua. Amin. Ini kan ngomong doang. Salah satunya anak Tuhan yang tinggalin Yesus. Katakan tidak pada korupsi. Di TV gede begitu. Tiap hari kita nonton. Sekarang di penjara semua. Ini kan namanya apa? Ngomong doang. Nggak jujur. Perkataan sama perbuatan nggak sinkron. Jadi jujur itu apa yang kita katakan itu sama hati kita. Amin. Apa yang kita katakan, kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan harus tulus. Tulus. Firman Tuhan katakan apa? Jikalau engkau makan atau engkau minum, atau engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga dikatakan, jikalau engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ini tulus. Kalau kita melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan. Tulus. Motivasinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saya berkhotbah tulus. Ini jujur. Seperti untuk Tuhan. Bukan hanya untuk menyenangkan Bapak Maxson sebagai gembala. Bukan hanya untuk menyenangkan saudara. Wah, senanglah khotbahnya lucu loh apa itu. Kan banyak tuh di luar sana. Khotbah udah sama kayak OVJ. Gak ada bedanya. Pesan-pesan penekanan firman gak jelas. Sehingga yang dengar, wah seru. Apa? Lucu. Kalah itu OVJ. Ajarannya jadi tidak sehat. Amin. Ajaran tidak sehat. Baik, namanya teknik khotbah itu ya tentu untuk supaya saudara nggak ngantuk. Ada teknik penyampaian lah, diselingi dengan mungkin cerita lucu. Yang saya pelajari cerita lucu juga lebih baik. Yang ngejelek-jelekin diri sendiri boleh. Amin. Jangan lucu ngejelek-jelekin orang, nanti orang marah sama kita ya. Jelek-jelekin diri sendiri aja nggak apa-apa. Amin. Jadi ini tulus. Kalau saya berkhotbah, harus seperti yang Paulus nasihatkan, sampaikan ajaran yang sehat. Motivasi yang benar, jangan khotbah untuk nyindir orang, nyerang orang. Saya pikir, saya pernah kan, ada seorang ibu telepon saya, bilang, Her, gini, khotbahnya tadi kok tahu masalah saya juga nggak tahu masalah dia ya. Saya khotbah aja. Watan. Maksud tante itu saya nyinggung tante ya. Iya kok tahu masalah saya. Masalah yang mana ya? Saya benar-benar nggak tahu Tan. Jadi kalau tante merasa tersinggung ya artinya Tuhan itu baik. Saya melayani Tuhan nggak ada tujuannya untuk
nuding orang, serang orang. Kalau saya lakukan itu, Tuhan nggak berkenan atas pelayanan saya. Sebagaimana Bapak Gembala pernah sampaikan, saya punya tanggung jawab sama Tuhan, sama diri saya sendiri, sama jemaat. Yang saya sampaikan ajaran sehat, supaya jemaat beriman, hidup benar, sesuai firman, itu saja. Amin. Tulus. Amin. Apa yang saya sampaikan, saya doakan supaya Tuhan berkehendak. Haleluya. Jadi yang kedua, saudara harus selain hidup di dalam kesalehan, saudara pun harus hidup di dalam kejujuran. Yang ketiga ayat 5 dikatakan begini. Ayat 5 ya. Sampai 6. Janganlah percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Wah, ini apa? Jangan percaya sama teman, jangan percaya kepada kawan. Ini hubungan yang sangat buruk. Hubungan yang rusak, tidak baik. Bahkan jagalah pintu mulut terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Ini istri. Perempuan yang berbaring di pangkuan kita, istri kan? Istri sendiri. Gambaran istri. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya. Orang tua anak ribut. Menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ini nggak aneh kayaknya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saudara bayangkan. Ini kebobrokan yang terjadi zaman pelayanan hambanya Mika, Nabi Mika. Terjadi satu kemerosotan moral, sehingga hubungan keluarga, teman, tidak menjadi baik. Sehingga mereka saling curiga, tidak percaya. Bahkan dengan keluarga sendiri, dengan istri sendiri. Mereka nggak berani terbuka. Orang tua anak perempuan ribut. Mantu perempuan dengan mertua perempuan ribut. Ternyata mantu perempuan melawan ibu perempuan sudah terjadi dari zaman dulu sampai sekarang. Amin. Ya, perempuan sama perempuan biasalah. Amin. Nah, tentunya ini nggak boleh terjadi dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Jadi yang ketiga yang kita pelajari, kita harus tetap membangun hubungan baik. Amin. Dengan keluarga apalagi. Dengan teman-teman, kita harus bisa membangun hubungan baik. Amin. Jangan sampai musuh kita adalah orang-orang seisi rumah kita. Kalau ada orang yang seperti itu malam hari ini, saudara mulai bertobat. Amin. Masa sih musuh saudara, orang-orang seisi rumah saudara? Bertobat saudara. Harusnya sahabat sejati kita adalah mama kita, papa kita, keluarga kita, teman-teman gereja. Harusnya seperti itu. Karena kan kalau bicara keluarga, gereja ini keluarga. Karena firman Tuhan katakan apa? Kita ini bukan lagi orang asing. Amin. Kita ini kawan sekerja. Anggota-anggota keluarga Allah. Sehingga saudara harus membangun hubungan yang harmonis tuh. Apalagi misi kasih. Beberapa tahun lalu kita mencanangkan keluarga harmonis sebelum barisan pemenang. Amin. Saudara yang lama ingat. Retret kita, retret keluarga harmonis. Kita menggembar-gemborkan tentang keluarga harmonis. Tapi sayang banyak pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan tidak mampu membangun keharmonisan di dalam keluarga besar misi kasih. Sehingga akhirnya mereka mengundurkan diri. Amin. Mereka merasa seisi misi kasih bukan lagi sahabat sejati. Bahkan mereka berpikir musuhku adalah orang-orang yang ada di dalam misi kasih. Wah, sayang. Gak mampu membangun hubungan yang baik. Jadi malam hari ini, yang ketiga, saudara, jangan seperti orang-orang Israel yang begitu
bobrok akhlaknya, sehingga musuh mereka ada orang-orang seisi rumah, orang-orang dekat jadi musuh. Kita harus membangun hubungan baik supaya orang-orang sekitar kita jadi sahabat sejati kita. Amin. Keluarga kita jadi sahabat sejati kita. Orang tua kita, anak kita, saudara kita jadi sahabat sejati kita. Nah, tentunya untuk membangun hubungan harmonis itu saudara harus membangun rasa cinta. Amin. Keharmonisan itu nggak mungkin terjadi tanpa cinta. Amin. Kasih. Saya bisa cocok dengan saudara tentu karena ada kasih. Saudara gotong-gotong saya naik ke atas ini untuk berkhotbah karena kan mengasihi, kan? Peduli. Dan rasa cinta itu nggak bisa timbul dalam sekejap. Harus dipupuk, harus dibangun. Nggak ada orang baru ketemu langsung jatuh cinta. Kan ada orang bilang, cinta pada pandangan pertama. Bohong itu. Cinta pada pandangan pertama itu bohong. Nggak ada orang cinta pada pandangan pertama. Saudara cowok ketemu cewek, langsung jatuh cinta. Halo cantik, sungguh engkau belahan jiwaku. Aku cinta padamu. Ceweknya bilang apa? Norak amat sih lo. Lebay lo. Raja gombal. Pasti digituin kita. Amin. Nggak ada cinta pada pandangan pertama. Cinta itu harus dipupuk. Bahasa Jawa istilahnya apa? Witing tresno, jalaran suko kulino. Meleset dikit, saya bukan orang Jawa, orang Betawi. Witing tresno, jalaran suko kulino. Salah lagi. Artinya apa? Cinta itu tumbuh karena biasa. Saudara biasa ketemu, biasa melayani, ngobrol bareng, lama-lama mulai tumbuh cinta. Amin. Saudara mau mengasihi, misi kasih. Mulai setia, ibadah, rajin persekutuan. Ada acara ikut ngobrol. Lama-lama saudara semakin cinta terhadap misi kasih. Amin. Sehingga makin hari kita bisa membangun keharmonisan di dalam kehidupan kita bergereja. Haleluya. Jadi nggak bisa tiba-tiba begitu aja. Saudara belajar, bertumbuh. Ketika terjadi masalah, konflik, perbedaan pendapat, saudara tetap mempertahankan perasaan kasih itu. Kasih terhadap saudara, kasih terhadap semua orang. Haleluya. Jadi harus menumbuhkan perasaan itu, perasaan cinta. Kalau kita mau membangun satu hubungan yang baik, hubungan harmonis, tumbuhkan rasa cinta kita. Amin. Ini tips saya ya, yang saya lakukan. Walaupun mungkin saya jarang bertemu saudara. Setiap pagi kalau saya berdoa, saya itu tumbuhkan rasa cinta terhadap orang-orang sekitar. Saya selalu katakan, Tuhan, ketika melihat papa saya lewat, saya mengasihi. Kadang ketika saya katakan, saya sayang papa saya suka nangis. Saya nangis. Itu tulus. Ketika ingat keluarga, saya mengasihi. Setiap hari selalu saya katakan, Jamie Tuhan, saya cinta sama dia. Normal ya, bukannya homo. Katakan, berdoa, sebut orang tua anak, mengasihi. Suatu ketika mungkin ada konflik nih, adik gue ngekin bener, mama gue ngekin. Tetap saja sudah terbiasa pagi bangun. Saya mengasihi, itu biasa masa. Cinta itu tetap terbangun. Luar biasanya di hadapan Tuhan. Amin. Enggak main-main loh. Saya ngomong di hadapan Tuhan. Terhadap gembala, terhadap pemimpin, terhadap rekan kerja. Apalagi habis ibadah nih besok pagi. Terima kasih Tuhan. Buat yang gotong-gotong saya mengasihi. Amin. Tumbuh.
di dalam doa-doa. Amin. Jangan terima kasih Tuhan, Kang tahu banyak. Wah, terima kasihnya soal duit. Soal hubungan yang baik, saudara perlu syukuri. Amin. Ini luar biasa. Jadi yang ketiga, setiap kita harus membangun satu hubungan yang baik. Dengan keluarga, dengan rekan sepelayanan. Nah bagaimana kalau hubungan saudara terlanjur tidak baik? Ya, mungkin ada di antara kita. Waduh, suami istri terlanjur tidak baik. Orang tua anak kayaknya parah bener. Sama seperti bangsa Israel yang ayatnya kita ini benar-benar terlanjur tidak baik. Kita baca ayatnya. Yang terakhir, ayat 7 ya, di bawahnya. Nih. Tetapi, aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Ini iman dari Mika. Saudara harus tetap menunggu-nunggu Tuhan. Amin. Kalau rumah tangga, hubungan kita tidak baik, kayaknya susah diselesaikan. Enggak ada masalah yang tidak didapat diselesaikan di dalam Yesus. Amin. Enggak ada persoalan yang enggak ada jalan keluarnya di dalam Tuhan. Itu harus saudara percaya. Memang kita enggak tahu bagaimana caranya. Tapi pegang yang Mika lakukan. Aku akan tetap menunggu-nunggu. Apalagi orang yang sudah menikah. Sebelum menikah saudara akan ada janji setia. Pegang itu janji setia. Amin. Walaupun mungkin pasangan kita tidak setia. Aku akan tetap setia sampai ajal memisahkan. Amin. Pegang dong. Tetap menunggu-nunggu. Tetap menaruh pengharapan. Dan Allahku pasti mendengarkan aku. Haleluya. Tiba waktunya Tuhan akan pulihkan hubungan saudara. Saya melihat gak ada orang yang gak dipulihkan. Kalau dia tetap percaya menaruh harap. Apalagi kayak saya ya. Mungkin sebagian kita yang orang lama tahu. Hubungan saya itu gak baik dengan kakak saya. Sebenarnya bukan gak baik. Apa mereka aja yang salah sangka. Saya sendiri biasa saja. Karena ini masalah pribadi, masalah kehidupan gereja. Tapi saya tetap di hadapan Tuhan, saya selalu berdoa. Mengasihi dia. Saya sangat sedih kalau dia terjadi apa-apa dalam kehidupan keluarga. Tetap berdoa. Amin. Kalau ada salah paham, biarkan saja. Yang penting iblis gak boleh ambil untung atas hidup saya. Amin. Kalau kita lagi ada masalah, pasti iblis ambil untung. Tapi jangan biarkan. Amin. Jadi saya tetap posisinya, posisi mantap, menang. Tiba waktunya Tuhan, orang-orang melihat memang kita nggak ada apa-apa. Kita baik-baik saja. Kalau ada beda-beda ya biasa itu kan. Tuhan pulihkan pada waktunya. Amin. Tetap punya hubungan baik dengan siapapun, apalagi keluarga sendiri. Ini yang Tuhan kehendaki. Jadi, malam hari ini kita sudah belajar 3 hal. Amin. Kita harus menjadi orang yang saleh, tetap jujur, dan bangun hubungan baik dengan siapapun. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa.